dalam menuangkan 6 faktor ini ya, 6 faktor ini, kemudian ada 5 langkah untuk bisa kita membuat satu tulisan yang baik. Dan kebetulan hari ini kita mempelajari cara menuangkan laporan dari hasil kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Ya, langkah pertama adalah selalu kita harus hafal outline karya tulis ilmiah. Ya, kita harus hafal outline karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini menjadi rujukan kita dalam membuat tulisan gitu. Selalu saya sampaikan ya, sebuah laporan itu tidak bisa tiba-tiba bab 1 rekomendasi dan kesimpulan gitu ya, nggak bisa ya. Kemudian bab 2 analisis dan pembahasan, bab 3 latar belakang, nggak mungkin dibalik seperti itu ya. Selalu ada satu sistematika, dan sistematikanya itu kita meminjam outline karya tulis ilmiah ya, KTI atau kartul gitu ya. Di mana karya tulis ilmiah ini berpedoman pada metode ilmiah ya, scientific methods gitu ya. Dan dalam scientific methods selalu didahului dengan latar belakang dan penjelasan urgensi ya. Dalam scientific methods itu selalu muncul pertanyaan pertama adalah mengapa kita melakukan penulisan laporan ya, mengapa itu ya. Itu masuk di dalam bab 1 pendahuluan. Nah, jawaban dari mengapa itu ada di dalam latar belakang dan penjelasan urgensi ya. Kemudian dari latar belakang dan penjelasan urgensi ini sebetulnya bisa berkembang ya. Nah, dari latar belakang dan penjelasan urgensi ini bisa berkembang atau dielaborasi gitu ya. Jadi di dalam penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, bab 1 itu isinya adalah pendahuluan, di mana 1.1 itu adalah latar belakang. Ya, latar belakang itu memuat minimal 3 hal. Ya, mengapa kita melakukan penulisan? Ya, mengapa kita melakukan penulisan? Jadi memuat 3 hal. Ya, latar belakang itu minimal memuat 3 hal. Ya, yang pertama adalah mengapa kita menulis? Mengapa kita menulis? Mengapa kita menulis laporan ini? Ya. Nah, misal gitu ya, karena kita adalah ASN yang bertugas di bidang informatika gitu ya, informatika. Karena kita ASN yang bertugas di bidang informatika diminta untuk membuat suatu makalah perumusan kebijakan informatika gitu, atau kebijakan transformasi digital di instansi kita gitu ya. Tuh. Nah, ini latar belakang itu minimal memuat 3 hal. Yang pertama adalah mengapa kita menulis laporan ini ya. Kedua, permasalahan apa ya yang dimunculkan. Permasalahan apa yang dimunculkan ya. Bahwa misalnya sesuai regulasi setiap instansi diminta menerapkan transformasi digital gitu ya, menerapkan transformasi digital. Namun di instansi saya belum ada. Oh ya. Terus apa permasalahannya kalau begitu?
Apa permasalahannya kalau gitu ya? Apa permasalahannya? Apa permasalahannya dan solusi sementaranya. Solusi sementaranya. Ya, kalau tidak ada penerapan transformasi digital di instansi saya, maka pada saat kita melakukan work from home gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan work from home semasa pandemi, maka ASN di instansi saya tidak bisa bekerja. Nah, gitu kan. Maka solusi sementaranya ya, atau dalam tanda petik ya, hipotesisnya ya, solusi sementara adalah membuat kebijakan ini gimana caranya? Ini teman-teman kelihatan nggak ini? Masih terlihat, Pak. Hanya warnanya biru. Ini hurufnya. Lataran. Iya, itu dia. Caranya gimana ini, Mbak Sinta? Supaya masuk ke sini lagi. Nah, adalah membuat kebijakan, maka solusi sementaranya adalah membuat kebijakan transformasi digital di instansi ya. Nah, gini. Ini latar belakang, teman-teman. Memuat 3 hal gitu ya. Aduh, hilang lagi. Ya sudah, untung sudah selesai. Oke, saya pindahkan ke chatting teman-teman supaya teman-teman juga bisa ngikutin ya. Oke, itu tadi. Nah, ya. Jadi latar belakang tadi memuat minimal 3 hal ini. Kemudian teman-teman ya, kita membuat penjelasan urgensi. Penjelasan urgensi ini dalam laporan perumusan kebijakan ya, itu harus dielaborasi ya. Itu harus dielaborasi menjadi 1.2 itu identifikasi permasalahan. Ya, harus dielaborasi menjadi identifikasi permasalahan. Ya. Nah, isinya minimal isinya identifikasi permasalahan itu minimal isinya 3 masalah pokok yang akan dibahas, atau diulas atau dianalisis atau diuji atau dieksperimenkan. Nah, silakan ini milih salah satu. Mau yang mana nih? Bahas boleh, diulas boleh, gitu ya. Dibahas boleh, diulas boleh, dianalisis boleh, diuji boleh, dieksperimenkan boleh. Bedanya apa? Kalau dibahas itu maka nanti pilih metodenya, misalnya studi pustaka, gitu ya.
Nah, kalau diulas gitu ya, itu nanti pilih metodenya, misalkan menggunakan SWOT, ya, menggunakan SWOT atau analytical hierarchy process gitu ya, AHP. Kalau di analisis ya berarti nanti pilih metodenya, misalnya studi deskriptif gitu ya, studi deskriptif gitu. Kalau mau diuji ya nanti pilih metodenya uji korelasi misalnya. Kalau mau dieksperimenkan ya nanti pilih pilih juga bisa uji hubungan atau uji korelasi atau uji prediksi gitu ya. Ini silakan diulas. Nah, ini tentu apa yang saya sampaikan di sini sangat sejalan bahwa semakin dalam sebuah tulisan tentu akan menggambarkan level kognitif dari penulisnya. Nah, ini levelnya, level yang paling umum ya adalah dibahas. Kemudian yang kedua diulas, lalu dianalisis, lalu diuji dan dieksperimenkan gitu ya. Nah, ini penjelasan urgensi untuk 1.2 itu minimal isinya 3 masalah pokok. Nah, 3 masalah pokok misalkan itu permasalahan dalam kegiatan perumusan kebijakan transformasi digital di instansi kami adalah satu, misalkan instansi kami belum mempunyai kebijakan transformasi digital. Instansi kami belum mempunyai perangkat memadai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital. Ya. Terus yang ketiga, minimal 3 ya. Instansi kami belum mempunyai kapasitas SDM memadai dalam penerapan kebijakan transformasi digital. Ini ya, 3 ini minimal kayak begini. Oke, ini saya pindah di kolom chatting supaya teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, kemudian tujuan penyusunan makalah itu adalah di sini adalah ya, terus kemudian 1.3 tadi sudah saya sampaikan. Tujuan penyusunan makalah ya. Dan cepat kok. Makalah penyusunan laporan perumusan kebijakan. Pada saat penjelasan urgensi itu wajib atau harus dielaborasi. Tadi 1.2 tadi berarti menjadi 1.2 identifikasi permasalahan dan kemudian 1.3 tujuan penyusunan makalah. Nah, tujuan penyusunan makalah ini merupakan
dalam tanda petik ya, jawaban sementara atas permasalahan di atas permasalahan ya di atas itu atau yang sudah dikemukakan di atas tadi ya. Nah, ada 3 kan? Ada 3 tadi. Nah, maka ada 3 ya. Berarti apa permasalahannya? Permasalahannya kemudian tujuannya apa? Nah, tujuan itu adalah menjawab jawaban sementara. Ya. Jadi yang pertama adalah tujuan penyusunan makalah adalah merumuskan, langsung aja ditulis di sini karena ini perumusan, merumuskan faktor-faktor penting, faktor-faktor utama dalam kebijakan transformasi digital di instansi. Merumuskan. Ya, terus kemudian yang kedua apa? Tujuan yang kedua. Merumuskan kebutuhan perangkat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan TD. Kemudian merumuskan ya strategi pengembangan kapasitas SDM dalam penerapan kebijakan TD di instansi. Nah, ini tujuan, jadi merupakan jawaban sementara ya dari permasalahan yang tadi sudah dibangun tadi itu ya di dalam identifikasi masalah. Oke. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya dari elaborasi penjelasan urgensi ini adalah 1.5 sistematika penulisan makalah ya. Sistematika penulisan makalah ini berupa bagaimana Anda menyajikan laporan ini kan, penulisan makalah. Cara penyajian tulisan secara terstruktur ya, cara penyajian tulisan secara terstruktur. Gimana caranya? Yaitu mulai dari penemuan masalah hingga rekomendasi kebijakan. Mulai dari penemuan masalah kebijakan hingga rekomendasi kebijakan ya. Itu caranya. Misalkan makalah atau laporan ini disusun mulai dari bab 1 pendahuluan yang membahas latar belakang, pentingnya perumusan kebijakan transformasi digital di instansi terhadap instansi yang kemudian akan didalami konsep kebijakannya dalam bab 2 studi pustaka atau kita dianalisis secara deskriptif dalam
3 yang kemudian susun kesimpulan dan rekomendasinya dalam bab 4 gitu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi cukup kayak begini sistematika penulisan. Oke, Mohon maaf Pak Randy, untuk ya. yang 1-4 tadi. Oh, manfaat. Ya, sorry. Lompat ya. Oke, terima kasih Pak. Manfaat itu manfaat ini gampang, manfaat manfaat makalah atau manfaat laporan gitu ya. Itu manfaat makalah atau manfaat laporan itu adalah ke mana penulis akan menyampaikan rekomendasi kebijakan. Kemana? Ya, tentu ya laporan ini merupakan usulan kebijakan transformasi digital di instansi yang perlu ditindaklanjuti penganggarannya oleh pimpinan. Ini bisa menteri, bisa eselon 1, bisa gubernur, ya, bisa eselon 1 atau 2, bisa gubernur, bisa kepala dinas tingkat provinsi, bisa bupati, wali kota, kepala dinas di level kabupaten kota, ya, camat gitu ya, pokoknya pimpinan ya, camat gitu. Kemudian yang kedua, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan anggaran kegiatan pelaksanaan kebijakan transformasi digital di instansi bagi gitu kan PPK ya, pejabat membuat komitmen, dan bagi kuasa pengguna anggaran. Manfaat ini teman-teman minimal 3 juga ya. 1 dan 2, jadi minimal 3, 1 dan 2 untuk eksternal penulis, dan 3 untuk internal atau diri sendiri penulis. Ya. Jadi yang ketiga adalah laporan ini dapat menjadi rujukan bagi penulis dalam mengembangkan lebih lanjut, usulan kebijakan menjadi pelaksanaan atau menjadi legitimasi pelaksanaan
kebijakan. Nah, sehingga laporan dari hasil posisi kita, positioning kita pada suatu kebijakan ini itu dapat menjadi landasan buat kita untuk mengembangkan menjadi legitimasi pelaksanaan kebijakan, ya, menjadi legitimasi atau dibiayai nanti kelak, ya. Nah, ini teman-teman, ya, sorry tadi terlewatkan. Oke, ini saya pindahkan 1.4-nya di chatting supaya teman-teman bisa ngikutin juga, ya. Nah, itu bab 1, teman-teman, ya, bab 1. Terus kemudian kita masuk dalam bab 2. Bab 2 ini kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran itu seperti yang sudah tadi teman-teman lihat bahwa di dalam sistematika tadi, ya, coba teman-teman baca di kolom chatting itu kan ada itu, ya, di kolom chatting itu sistematika penulisan, ya. Bab 2 ya tergantung dari kita mengidentifikasi masalah tersebut dalam rangka untuk mengupas apanya, mengupas apa dengan cara apa, gitu ya. Apakah dibahas saja, nanti metodenya studi pustaka, atau diulas, ya, diulas atau direview gitu. Diulas atau direview itu namanya meta analisis gitu, ya. SWOT, AHP, gitu ya, pakai SWOT, strength, pakai metode strength, weakness, opportunity, threat, gitu, atau AHP, analytical hierarchy process, macam-macam, ya, metodenya. Atau dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan studi deskriptif, atau diuji dengan menggunakan uji korelasi, dan seterusnya. Atau dieksperimenkan, diuji coba ke lapangan, gitu ya. Eksperimenkan ya berarti kita melakukan uji ke lapangan, gitu ya. Nah, kemudian bab 2 tadi, kerangka pemikiran tergantung dari cara kita melakukan analisis. Nah, yang paling penting di dalam kerangka pemikiran ini, teman-teman, suguhkan minimal 3 hal, yaitu kerangka pemikiran secara logis teoritik, ya, berarti ngambilnya dari textbooks atau dari jurnal ilmiah, ya, atau jurnal yang memiliki kredibilitas tinggi, gitu ya, minimal Sinta 2 lah, gitu ya, minimal Sinta 2. Nah, kemudian yang kedua, yang kerangka logis teoritik ini Anda juga bisa ambil dari hasil disertasi, tesis atau skripsi dari teman-teman mahasiswa, gitu ya, itu termasuk kategori dalam kerangka logis teoritik, ya. Nah, kalau teman-teman mau membahas kerangka logis teoritik, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, ini kan berarti Anda harus memiliki kemampuan inherent terkait dengan topik yang dibahas, gitu ya. Gimana kalau nggak terkait dengan topik yang dibahas tadi itu kita nggak memiliki kemampuan inherent itu? Ya silakan Google, gitu misalkan, ya. Cara paling sederhana adalah Google. Nah, ini saya contohkan, misalkan. Saya contohkan menggoogle, ya, menggoogle gitu. Tunggu sebentar, cara menggoogle yang baik, ya. Cara menggoogle, cara menggunakan Google yang baik, ya. Nah, tadi kan teman-teman dihadapkan pada kebijakan transformasi digital, kan? Nah, digital. Karena Google-nya pakai Google bahasa Inggris, ya kita harus menggunakan logika bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi kita pakai digital transformation, gitu kan? Definition. Nah, jangan lupa kita tambahin PDF supaya dapat bahan-bahan yang terbuat dari bahan-bahan yang sudah terformat dalam bentuk buku atau dalam bentuk jurnal. Banyak, ya. Nah, ini. Nah, banyak. Ini, ya. Ini banyak. Understanding digital transformation. Nah, kan ada di sini, ya. Nih, teman-teman bisa lihat ini Google-nya.
Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Dapat nih jurnal. Ya, ini dapat nih jurnal. Nah, ini ya. Ada Journal of Strategic Information System Review gitu kan. Nah, silakan Anda pelajari di sini gitu ya. Ya, Anda pelajari di sini kerangka logis secara teoretik apa yang diperlukan dalam kebijakan transformasi digital. Menurut Pak Gregory Vial gitu ya. Menurut Pak Gregory Vial, kebijakan yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan dalam kebijakan transformasi digital. Nah, silahkan Anda cari di sini. Banyak rupanya di sini, banyak banget. Nah, bahkan ini sudah ada block diagramnya ya. Ada diagramnya di sini, ada bulkonahnya, bulat kotak panahnya di sini. Ini cocok banget ini, bahwa dalam transformasi digital itu diperlukan perubahan value, change of value, to creation paths, gitu ya, value proportion, value network, digital channel, macam-macam, gitu ya. Nah, silakan teman-teman mempelajari bahan-bahan baru dari aspek teoretik ini, ya, dari bahan-bahan yang sudah Anda temukan di dalam Google tadi itu, ya. Nah, tipsnya minimal adalah teman-teman ambil tipsnya adalah jangan hanya satu source ya, jangan satu sumber saja. Kalau bisa minimal ya 5 sumber gitu ya. Jadi kerangka logis secara teoretik ini supaya memiliki dasar argumentasi yang kuat itu kalau bisa 5 sumber gitu ya, 5 sumber. Jadi ketika membangun bab 2 kerangka pemikiran ini kan Anda harus membuat bab 2.1 rangka kebijakan transformasi digital dalam aspek atau dari aspek teoretik. Kalau bisa ada 5 bahannya, minimal 5 teks, 5 teori gitu ya, 5 teori dari 5 buku atau jurnal gitu ya. Nah, kemudian 2.2 itu adalah kerangka logis ya, kerangka logis secara empiris ya. Jadi kerangka kebijakan transformasi digital dari aspek empiris. Empiris itu berarti pengalaman. Empiriknya belum, Pak. Secara empirik belum. Kerangka pemikiran empirik. Itu Ini? baru teoretik. Ini sudah keluar ini, Mbak. Oh iya, iya. Oke, iya. Pak. Ini sudah keluar. 2.2 metodologi kan, Pak? Bab 2 itu kerangka pemikiran, 2.2 kerangka kebijakan transformasi digital dari aspek empiris. Kalau 2.1 kerangka kebijakan transformasi digital dari aspek teoretik ya, gitu. Nah, ini pengalaman sejarah transformasi digital, pengalaman instansi lain atau negara lain atau siapapun lain dalam penerapan transformasi digital gitu ya. Nah, gitu. Nah, dari mana ini kita dapat ini kalau tadi yang saya bilang tadi ya. Kalau tidak inherent, kita tidak memiliki pengetahuan ini secara inherent, bukan background kita, lagi-lagi ya manfaatin Google tadi ya. Lagi-lagi manfaatin Google tadi ya. Minimal 5 pengalaman lah ya dari 5 buku atau jurnal atau bukan buku ya, dari apa namanya, bisa buku ya, buku yang isinya buku yang berisi considerance, buku yang apa namanya bunga rampai gitu ya,
bunga rampai seminar atau workshop, ya gitu, atau dari proceeding seminar, atau dari dan sejenisnya, ya, dan sejenisnya ini minimal 5 pengalaman lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang ketiga ini ya, rangka pemikiran logis dari aspek regulatif ya. Nah, ini sampaikan rangka kebijakan tadi, rangka kebijakan transformasi digital dari aspek empiris, dari aspek teoritis sudah. Yang ketiga, kerangka kebijakan transformasi digital dari aspek regulasi ya, dari aspek regulasi. Nah, disebutkan ya, minimal 3 lah ya, minimal 3 peraturan ya, misal peraturan pemerintah, misal Perpres, permen, nah, gitu. Ini inti atau pokok kebijakannya apa, tujuannya apa, sama ya. Ini disebutkan juga nanti rangka pemikiran. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman masih mengikuti kah? Masih, Ya, Pak. masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Semangat, Pak. Nah, itu kerangka pemikiran secara metodologik. Nah, sekarang metodologinya, ya kan, masuk ke dalam metodologinya. Metodologinya, ini Anda bisa mengelaborasi, ya. Metodologi ini Anda bisa mengelaborasi, ya, menjadi subbab yang terpisah, gitu ya. Jadi bab 3 misalkan metode analisis boleh, tidak juga boleh, ya, silahkan. Ini boleh, dua-duanya boleh. Nah, kita sekarang masuk ke metodologi, andaikan yang kita pilih adalah kita tetap meletakkan subbab metodologi dalam bab 2 ya, tapi tidak kita pisah ya. Berarti harus padat dan berisi. Kalau elaboratif ya berarti harus satu bab sendiri. Metode analisis tentu akan panjang, implikasinya itu. Ya, tentu akan panjang ya. Nah, sekarang subbab 2.2. 2 titik tadi sudah berapa tadi? Tadi sudah apa namanya? Nah, ini ya. 2.3. Nah, 2.3 ya. Berarti kita masuk ke dalam bab 2.4. Metode analisis. Nah, ini ya. Tulis saja nanti sesuai dengan faktor yang dapat penulis identifikasi, maka perumusan ya, maka perumusan kebijakan yang baik, kebijakan transformasi digital yang baik harus berlandaskan pada, ya ini hasil simulasi, hasil apa namanya, harus berlandaskan pada 10 kriteria. Nah, berdasarkan
perumusan dari 3 aspek di atas. Yang pertama, misal Anda bisa tulis pertama gini boleh, gitu ya. Ini boleh, kan 10 ya. Ini boleh. Ini boleh. Ini juga boleh. Ya. Pertama, nah ini ya. Nanti kedua gitu. Boleh ya. Nah, ini juga boleh. Kedua, yang pertama ya. Suatu kebijakan yang baik harus ini setelah kita melihat 3 aspek tadi ya. Aspek atau 3 aspek atau 3 faktor di atas ya. Itu harus mempunyai dasar kebijakan. Nah, maka analisis, maka suatu kebijakan harus mempunyai regulasinya. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian Anda cari di sini ya. Kemudian cari teknik analisis regulasinya. Gimana? Ya, kalau punya textbook-nya boleh, kalau punya hard copy boleh gitu ya. Atau punya soft copy gitu ya, soft copy dalam bentuk apa? E-book itu boleh gitu ya. Atau kalau nggak punya ya googling. Nah, kalau nggak punya ya googling. Ini ya. Kemudian yang kedua, suatu kebijakan transformasi digital yang baik, kebijakan transformasi digital yang baik harus didukung SDM yang memadai. Nah, maka suatu kebijakan PD sama ini juga. Maka suatu kebijakan PD harus mempunyai sudah siap atau sudah mempersiapkan human resource-nya ya. Lalu cari teknik analisis human resource-nya, analisis human resource development untuk PD ya. Gimana? Hard copy kalau ada, kalau nggak ada e-book, kalau ada googling gitu ya. Nah, ya coba kita cari. Kita pakai apa namanya? Google gitu ya. Kita coba cari pakai Google. Kita cari pakai Google itu Mohon maaf Pak Randy, ini ada pertanyaan yang tadi mungkin dari Bapak Ibu ya, Elvi Setiaji. Ini menanyakan untuk kerangka pemikiran apakah harus menuangkan ya, terus Mbak. Maaf. Apakah harus menuangkan ketiga kerangka tersebut atau bisa menggunakan salah satu saja? Bu Elvi Setiaji, mungkin ini maksudnya yang tadi ya, yang kerangka empiris, kemudian regulasi ya. Gitu. No. Pakai tiga-tiganya, Mbak. Pakai tiga-tiganya, Mbak. Nah. Oke, terima kasih Pak. Berarti tiga-tiganya Bu Elvi. Oke, terima kasih Pak. Ya, pakai tiga-tiganya. Supaya kaya analisisnya, karena sudah masuk ke perumusan kebijakan. Jadi harus 3 pilar itu ya, triple helix ini harus di apa? Kalau menurut saya agak wajib gitu ya, sudah mulai agak wajib. Apalagi nanti kalau sudah masuk
minggu depan policy paper itu wajib itu ya, sudah wajib. Ini sudah mulai agak wajib. Oke, tadi apa? Oke, pencarian dasar rujukan ya. Nah, tadi kan yang kedua sudah saya tulis tadi itu, Pak. Nih, tadi sudah saya tulis. Pertama, suatu kebijakan TD yang baik harus mempunyai dasar kebijakan. Ya. Nah, ini teman-teman cari hard copy bukunya. Kalau nggak punya, soft copy, e-book ya, atau googling ya. Nah, ini saya contohkan dengan melakukan googling. Human Resources Development to provide digital transformation. Tambahi PDF. Ada, ini banyak ya ternyata. Oh, banyak ya. Ada, banyak nih teman-teman ternyata. Ini ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Atau nggak kelihatan ya? Hasil pencarian. Nah, ini ada nih. Digital Transformation of Human Resource Processes. Ini bisa dipakai ini. Ini salah satu teori, salah satu teknik analisisnya. Bisa nih. Gimana nih cara melakukan analisis HRD pada transformasi digital? Ada ini. Nah, ini ada nih. Opportunity for Human Resource. Ini ada ini. Ya. CV screening, onboarding atau internship ini ya. Employee training gitu ya, melalui pelatihan. Employee data management, melakukan penyusunan data, tracking attendance, payroll management, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak. Satu tabel ini bisa masuk ke situ ya. Ini. Oke. Balik lagi sini. Oke, terus tadi sudah sampai ke metodologi ya, metodologi. Di chatting tadi sudah. Chatting. Mana ini? Oke. Nah, ini metode analisis gitu ya. Kemudian yang ketiga, misalkan ya, ini berdasarkan sintesa yang sudah kita ambil dari 3 kerangka logis tadi ya, baik kerangka logis teoretik, empirik, dan regulatif tadi kita sintesakan. Misalkan kerangka logis teoretik ada 10, kerangka logis empirik ada 10, kerangka logis regulatif ada 10. Nah, kita sintesakan 10 gitu ya. Atau 5 gitu biar nggak banyak, boleh lah. Atau kita 5 gitu, boleh. 5 kriteria. Ada regulasinya, ada SDM-nya, ada suatu kebijakan TC yang baik, harus didukung infrastruktur IT. Nah, gitu ya. Silakan cari lagi ininya ya. Googling lagi ya. Keempat, suatu kebijakan TD yang baik harus didukung manajemen data. Nah, gitu ya. Cari lagi. Nah, terus yang kelima, ya, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Suatu kebijakan transformasi digital yang baik harus didukung sistem informasi dan aplikasi yang sesuai
kebutuhan instansi. Nah, ini cari lagi anunya, teknik metode analisisnya di dalam di Google lagi ya. Ini tadi HRD, ini infrastruktur, cari teknik analisis infrastructure or digital transformation ya, atau infrastructure. Ini kalau ini data management, kalau ini informatics, information system, information system and applications for Nah, silahkan Anda cari ini semua di Google. Jadi kalau nggak dapat di textbooks, nggak dapat di textbook, silahkan nanti cari di Google. Ya. Oke, sudah saya pindahkan di situ, jadi wah hilang tadi ya. Tunggu. Wah hilang tadi ya. Ternyata nggak ke copy. Tunggu, saya tulis lagi supaya teman-teman lebih terlatih dalam melihat yang sebenarnya ya. Nah, yang pertama, kedua, ketiga tadi infrastruktur ya. Infrastruktur. Nah, maka cari teknik analisis infrastruktur untuk TD. Yang keempat itu tadi manajemen data ya. Cari teknik analisisnya mengenai manajemen data. Mempersiapkan infrastruktur ya. Ini mempersiapkan manajemen data gitu. Terus yang kelima suatu kebijakan teaching back harus didukung sistem informasi yang memadai. Terus ini cari teknik. Oke, ini saya copy dulu supaya teman-teman bisa langsung berlatih di sini. Aduh, bisa ya. Ini kayaknya dibatasi ya ininya. Nulis di sini sama itu dibatasi rupanya. Astagfirullah. Ya. Mulai dari ketiga saja, Pak. Iya, kayaknya dibatasi ya sama Zoom-nya ini ya. Harusnya enggak. Sama Zoom-nya dibatasi, nulisnya nggak boleh panjang-panjang sehingga nggak bisa tadi hilang karena nggak bisa di copy.
ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita kembali ke materi. Ini. Oke, tadi sudah ya satu metodologi ya. Sudah, kemudian kita masuk ke bab 3, analisis dan hasil analisisnya ya. Nah, bab 3 ini juga begitu. Analisis dan hasil analisisnya teman-teman bisa naruh di bab 3 itu sendiri ya, bab 3 sendiri gitu. Bab 3 sendiri juga bisa dielaborasi gitu ya, menjadi sesuai topiknya. Tadi kan misalkan topiknya ada 5 ya. Ada 5 tadi topiknya ya. Yaitu yang pertama tadi itu terkait dengan kebijakan transformasi digital yang baik harus memiliki dasar kebijakan ya. Itu Anda bisa bikin satu bab sendiri, misalkan bab 4 itu ya. Bab 3 itu. Lalu bab 4-nya tentang SDM, bab 5-nya tentang infrastruktur, bab 6-nya tentang manajemen data, bab 7-nya tentang sistem informasi, boleh begitu. Atau teman-teman tapi implikasinya tebel jadinya nanti ya. Nah, saya kira kalau menurut saya tetap jadi satu aja di bab 3 ya. Nah, nanti kalau mau bikin paparan legitimasi, pertama kedua ada di atas Mbak Siti Nurajah, ada di atas itu, ada di chatting itu di atas itu ada ya. Sudah ditulis lebih dulu tadi, terpotong karena Zoom chat Zoom-nya ini Zoom-nya nggak bisa nulis panjang. Oke, itu untuk bab 3 teman-teman bisa bikin ya. Bab 3 itu minimal isinya adalah apa beda bab 2 dan bab 3 ya. Kalau bab 2 80% merupakan penulisan kembali dari sumber-sumber di luar penulis. Nah, ini ya. Jadi benar-benar sumber-sumber di luar penulis 80% ya. Kalau bab 3 kebalikannya 80% merupakan hasil pemikiran, hasil kegiatan, pemikiran, gagasan, dan sintesis, gagasan, simulasi, dan sintesis dari penulis. Nah, ya, di luar penulis atau orang lain. Ini. Ya, ini bedanya bab 3 dan bab 2 ya. Jadi di bab 2 teman-teman tulis lagi 3.1 faktor regulasi. Nah, ini tulis semua gagasan Anda. Jadi sudah tidak lagi menulis gagasan tulisan orang lain ya, sudah selesai. Faktor faktor SDM. Tulis gagasan Anda apa? Ya. Terus kemudian faktor infrastruktur. Tulis. Kemudian faktor manajemen data. Tulis. Gagasan Anda apa?
Gitu. Ya. Inilah posisi Anda atau position paper Anda, ya. Faktor sistem informasi dan aplikasi. Tulis gagasan Anda apa di sini, ya. Jadi ini bedanya bab 2 sama bab 3. Kalau bab 2 tadi itu lebih banyak menuliskan ulang, mengupas, nulis ulang atau mengupas apa namanya gagasan orang lain, ya. Kemudian Anda sintesiskan, gitu. Oke, terus kemudian masuk dalam bab 4 penutup kesimpulan, ya. Bab 4 penutup itu terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Ya, tentu kesimpulan ini bisa Anda bikin apa namanya? Bisa Anda bikin berdasarkan tadi itu, ya, berdasarkan topik boleh, atau langsung apa namanya? Langsung bab 4, ya. Penutup 4.1 kesimpulan. Nah, ini merupakan benang merah mulai dari latar belakang sampai ke penentuan kebijakannya. Ya, ada 5 kan? Ada 5 faktor. 5 faktor kebijakan, ya. Itu. Tulis itu di situ, tulis ulang. Ya, benang merah. Kemudian 4.2 rekomendasi kebijakan. Itu ya, ini bisa minimal 2 lah, minimal 2 rekomendasi kebijakannya apa? Rekomendasi kebijakannya apa? Ya, minimal 2 itu. Anda pilih misalkan tadi kan ada 5 aspek, ya, 5 faktor tadi. Faktor regulasi, faktor SDM, faktor infrastruktur, faktor manajemen data, faktor sistem informasi, itu. Nah, Anda rekomendasinya apa? Anda bisa salah 2 minimal, ya. Regulasi dan SDM dulu yang Anda perkuat, boleh, gitu ya. Atau infrastruktur dan manajemen data dulu, boleh, gitu ya. Nah, atau 5-5-nya, boleh, bagus, ya. Implikasinya tentu kalau 5-5-nya berarti Anda apa namanya harus mengungkapkan lebih tebal, gitu tentunya, ya. Oke. Sampai di sini teman-teman masih ngikutin? Masih, Halo? Pak. Masih, Pak. Masih. Masih fokus. Ya. Kita Masih, Pak. langkah 2, kita lanjut ke langkah 2. Tadi teman-teman sudah hafal, ya, outline-nya, ya. Ayo kita refresh outline-nya. Outline-nya terdiri dari berapa bab, teman-teman? 4. Ayo sebutkan. Bab 1 apa? Pendahuluan. Terdiri dari Latar belakang. ya, terus Urgensi. penulisan. ya harus dielaborasi, ya. Tapi kalau Penjelasan makalah, manfaat besar. betul. Terus Sama nggak lebarnya? 2 kerangka pemikiran. Ya sudah. ya ini, Lebarnya ya. sama, ya? Udah Ini lebarnya, teman-teman lebar. harus hafal ini, teman-teman, ya. Harus hafal ini. Oke. Kita masuk ke langkah 2. Masuk ke langkah 2. Nah,